حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini kita bisa bersama-sama selalu bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Selalu doa dan harapan kita, roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang istiqomah selalu dalam beribadah kepada Allah, orang-orang yang istiqomah selalu insyaallah dalam mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa juga selalu agar kita ini dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Itu tentunya doa dan harapan kita semua. Karena memang itulah tugas dan kewajiban kita semua, agar bagaimana kita saat ini ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, maka mari kita pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga untuk bisa memberikan kebaikan kepada sesama manusia. Apalagi saat ini di bulan suci Ramadan, kita bersama-sama berlomba-lomba untuk kita agar menjadikan diri kita ini orang-orang yang insyaallah menjadi orang-orang yang muttaqin sebagaimana yang Allah kehendaki, sebagaimana dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Inilah kehendak Allah, inilah maunya Allah kepada kita. Dan tentunya ketika Allah menginginkan agar kita ini menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah, orang-orang yang insyaallah selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang insyaallah selalu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya ini pastilah Allah punya kehendak untuk kita, kebaikan untuk kita. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan diri kita manusia ini menjadi pengikutnya syaitan, menjadinya temannya syaitan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita agar kita dalam kehidupan dunia ini hati-hati. Dalam kita mencari dunia, jangan sampai karena dunia kita lupa akan akhirat kita. Sekali lagi, jangan sampai karena dunia kita lupa akan akhirat kita. Ya. Begitu juga sama, jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita saat ini, nikmat ini tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena na'udzubillah, nikmat ini bisa jadi membawa kecelakaan bagi kita ketika kita tidak bisa mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apalagi di bulan suci Ramadan ini. Bulan Ramadan ini merupakan nikmat dari Allah terbesar yang diberikan oleh Allah, kesempatan buat kita untuk kita memperbaiki diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kita ini manusia, makhluk Allah yang dhaif, makhluk Allah yang banyak khilaf dan salah. Maka oleh karena itu alhamdulillah bersyukur kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Bersyukur kita sekali lagi akan ini. Maka jangan kita sia-siakan kesempatan Ramadan ini untuk kita memperbaiki diri kita. Dan tak lupa selalu juga kita mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang mereka mungkin belum bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, belum bisa menjaga sholatnya, belum bisa menjaga akhlaknya dengan tetangga, masih sering tidak teguran. Kita doakan semoga insyaallah di bulan suci Ramadan ini dengan doa-doa kita, saudara-saudara kita, keluarga kita mungkin atau bahkan jamaah kita insyaallah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan sehingga kita bisa bersama-sama kita untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mendoakan keluarga kita yang mungkin saat ini dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan semoga penyakitnya lekas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa juga bersama kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan, bersama kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Doa kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus selalu kita mendoakan saudara-saudara kita. Karena kalau kita melihat di luar, subhanallah, sedih rasanya kita. Amat sangat masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu sekali lagi kita harus selalu mendoakan agar semoga diberikan hidayah. Dan juga kita juga selalu berdoa agar kita juga selalu diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah bekal kita nanti. Inilah bekal kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekal ibadah, bekal amalan-amalan saleh yang kita bawa ketika kita hidup di dunia inilah bekal akhir kita nanti. Kalau kita berpikir di dunia, mencari dunia tidak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya, kurang dan kurang. Maka oleh karena itu sekali lagi, bukan kita tidak boleh mencari dunia. Kita boleh mencari dunia, harus. Kita orang muslim, orang Islam harus kaya, harus kita mencari dunia. Tapi jangan sampai karena dunia sekali lagi melupakan kita akan akhirat.
Jangan sampai karena dunia melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup dan pasti kita akan menemui yang namanya kematian. Dan tatkala kita menemui ajal kita, kematian kita datang, dan saat itulah sudah dimulai pertanggungjawaban akan amal-amal dan perbuatan kita saat kita hidup di dunia. Yang kita takutkan saat itu kita masih dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan saat itu kita masih belum menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salat kita belum terjaga. Yang kita takutkan saat itu kita masih belum teguran dengan keluarga kita, dengan tetangga kita. Itu yang kita takutkan. Karena na'udzubillah, karena itu maka Allah akan memberikan keburukan kepada kita. Karena itu Allah akan memberikan kesengsaraan kepada kita. Na'udzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan akan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi di bulan suci Ramadan inilah tempat kita sekali lagi untuk mentarbiyah diri kita, memperbaiki diri kita agar diri kita ini menjadi orang-orang yang lebih baik, baik dari hal ibadahnya, baik dalam hal akhlaknya. Dan insyaAllah ketika kebaikan itu kita istiqomah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala selalu sayang kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan, memberikan kepada kita sosok suri tauladan untuk kita jadikan panutan dalam kehidupan ini. Siapa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ila Rasulullah, suri tauladan untuk kita jadikan panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita panduan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim Allah turunkan untuk kita. Untuk apa? Untuk kita jadikan sebagai hudan. Dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk buat kita, pedoman untuk kita, untuk kita terjaga dari hal-hal yang buruk. Maka mari kita pelajarin Al-Qur'an ini. Maka oleh karena itu, kalau yang sampai saat ini kita masih belum bisa baca Al-Quran, yuk mari di bulan suci Ramadan ini kita giatkan untuk selalu belajar membaca Al-Quran. Kalau yang mungkin selama ini kita masih jauh dengan Al-Quran, yuk mari di bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai bulannya Al-Quran. Mari sekali lagi kita dekat selalu dengan Al-Quran. InsyaAllah ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita. Ketika kita dekat selalu kepada baginda Rasulullah dengan selalu membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaAllah kita pun akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena terkadang kita tidak tahu bagaimana ibadah kita. Tidak cukup tentunya ibadah kita untuk mengharapkan syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu sekali lagi kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga perlu kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Maka oleh karena itu mari bersama-sama kita selalu banyak mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama-sama mulai dari sekarang dan seterusnya untuk selalu membaca Al-Quran. Semoga insyaAllah dengan ini kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.